Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Destina dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya di sini ingin menjelaskan materi-materi yang ada di pelajaran linguistik umum yang disampaikan oleh Bapak Windo Diki Irawan SPD MPD. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai materi yang pertama, yaitu bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem artinya bahasa terdiri atas unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan sebagai sebuah sistem. Bahasa bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis maksudnya bahasa tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak. Sistemis maksudnya bahasa bukan merupakan sistem tunggal, tetapi terdiri atas sub-subsistem atau sistem bawahan. Jenjang subsistem di dalam linguistik dikenal dengan nama tataran linguistik atau tataran bahasa. Kajian linguistik dibagi dalam menjadi beberapa tataran, yaitu yang pertama fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga sintaksis, yang keempat sematik, dan yang kelima leksikon. Baik, saya akan lanjut materi yang kedua, yaitu bahasa sebagai lambang. Dalam kehidupan manusia, memang selalu menggunakan lambang atau simbol. Hampir tidak ada kegiatan yang tidak menggunakan simbol, termasuk alat komunikasi verbal yang disebut bahasa lambang. Bahasa yang berwujud bunyi, seperti contohnya kuda, dengan sering dijulukan dengan binatang berkaki 4. Mengapa lambang kematian bendera kuning bukan merah? Karena lambang itu bersifat arbitrer. Baik, materi yang ketiga yaitu bahasa adalah bunyi. Bahasa adalah sistem dan bahasa adalah lambang. Maka bahasa adalah bunyi. Maka seluruh dapat dikatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi. Menurut Krida Laksana, bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan dalam tekanan udara. Yang dimaksud dengan bunyi pada bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Tetapi tidak semua bunyi yang dikeluarkan dari alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa seperti bunyi teriak, bersin, karena semuanya tidak termasuk dalam sistem bunyi bahasa. Dalam linguistik, yang disebut bahasa primer adalah yang diucap, sedangkan sekunder yang ditulis. Materi yang keempat adalah bahasa itu bermakna. Yang dilambangkan bahasa adalah suatu pengertian, konsep, ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi. Dalam studi sematik, memang ada teori makna yang mengatakan bahwa makna sama dengan bendanya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa makna itu adalah konsep, sebab tidak semua lambang bahasa berwujud bunyi. Oleh karena itu, bahasa bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Materi yang kelima adalah bahasa itu arbitrer. Kata arbitrer diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, atau tidak tetap. Mana suka yang dimaksud dengan istilah arbitrer itu tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa atau yang berwujud bunyi dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Materi yang keenam adalah bahasa itu konvensional. Bersifat konvensional dapat diartikan sebagai satu pandangan atau anggapan bahwa kata-kata sebagai penanda tidak memiliki hubungan intrinsik atau inher dengan objek, tetapi berdasarkan kebiasaan, kesepakatan, atau persetujuan masyarakat yang didahului pembentukan secara arbitrer. Materi yang ketujuh, bahasa itu produktif. Bahasa produktif adalah berbahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau gagasan-gagasan baik secara tertulis maupun lisan, ataupun yang termasuk dalam keterampilan bahasa produktif adalah kegiatan menulis dan berbicara. Menulis, kegiatan penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak lain. Materi yang ke-8 adalah bahasa itu unik. Bahasa dikatakan memiliki sifat yang unik karena setiap bahasa memiliki arti khas sendiri yang dimungkinkan tidak dimiliki oleh bahasa yang lain.
Ciri khas ini menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, dan sistem lainnya. Materi yang ke-9, bahasa itu universal. Bahasa bersifat universal artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, ciri universal, bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Materi yang ke-10, bahasa itu dinamis. Bahasa bersifat dinamis, terus-menerus mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan tersebut bisa terjadi pada semua tataran baik fonologi, morfologi, sintaksis, sistematis maupun leksikon. 11. Bahasa itu bervariasi. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama. Karena perbedaan tersebut, maka bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Materi yang terakhir, yang ke-12, yaitu bahasa itu manusiawi. Bahasa bersifat manusiawi artinya hanya manusia saja yang bisa memiliki dan mengembangkan bahasa. Juga manusia guna sebagai media untuk berkomunikasi. Selain manusia, seperti hewan dan tumbuhan tidak mampu untuk membuat bahasa atau memakai bahasa. Baik, itulah materi-materi yang ada di pelajaran linguistik umum yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.